Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Surakusuma. Nah, ini emang udah lama banget ya nggak bikin video, terutama pas selama bulan Ramadan ini. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe channel ini. Langsung aja masuk ke helm dari brand Jitsu. Nah, kita masuk ke Jitsu lagi ya. Dan inilah Jitsu kalau nggak salah JR2. Nah, jadi JR2 ini penerus JR1 ya. Kayak kalau nggak salah, kalau JS itu kan Jitsu Sport Series ya. Kalau JR itu Jitsu Retro mungkin ya. Nah, karena emang untuk yang seri JR ini dia ada di modelan yang retro. Nah, kenapa gue milih buat review helm ini? Ya, gue penasaran aja sih. Soalnya, kayak gue sempet apa sih yang versi cakilnya itu kayaknya bagus banget gitu. Gue penasaran juga. Nah, jadi gue juga pengen nanya ke teman-teman nih. Kenapa teman-teman beli helm klasik atau helm bogo? Nah, boleh share di bawah ya alasan kalian. Mungkin ada macam-macam reasonnya, tapi kalau gue sendiri sih mungkin lebih ke apa ya? Ya dia kan pada dasarnya helm half face gitu ya. Jadi ngejar kepraktisannya gitu. Kalau untuk styling sih mungkin emang helm klasik ini ya cocok untuk motor klasik juga gitu. Gue kan sekarang lagi pakai Smash, nggak masuk klasik-klasik banget sih sebenarnya, apalagi dengan desainnya yang cukup sporty. Jadi kalau pakai helm ini nggak terlalu cocok sebenarnya. Mungkin helm ini ya, kalau helm klasik kayak gini cocoknya itu untuk misalkan pakai XSR gitu ya. Terus kalau Kawasaki ada W175 gitu ya, atau Estrella yang 2,5-nya. Nah, pokoknya motor-motor klasik lah. Ya mungkin kalau misalkan masuk bebek jadul gitu ya, kayak Baekju gitu ya, C70, C800, itu masuk juga sebenarnya. Ya, ini modelannya sih cocok juga. Untuk Harley gitu ya, cruiser macam-macam. Pokoknya yang bahasa desainnya klasik itu masih cocok. Nah, jadi secara overall ini untuk desainnya simple, oke, tapi kombinasi warna ya seperti biasa hitam dan emas ini emang bikin mewah ya. Itu. Cuman emang untuk kualitas catnya cukup lah gitu ya. Ada yang agak bergelombang tapi ini cukup rapi. Ya. Jadi ini untuk motifnya juga dia itu kan lebih ke kayak api-api gitu ya. Tapi mungkin kurang tegas apinya. Mungkin kalau dimiripin banget lama-lama kok mirip Haga gitu ya. Kalau misalkan apinya benar-benar beralur gitu. Oke, nah ini gue dapat helm ini by the way di harga di bawah 200 ya. Oke, diskon di tokonya atau mungkin emang harganya segitu ada di 180.000. Oke, dan berarti bagi refer ke video sebelumnya yang ngebahas Magnum, MDS Magnum itu sama-sama di pangsa pasar klasik ini. Ini berarti Jitsu ini berkompetisi di price range yang sama. Cuman emang kalau secara overall sih gue masih lebih suka si MDS Magnum itu ya. Kenapa? Karena ya ada visornya. Kalau ini dia visornya terpisah gitu ya. Dan misalkan teman-teman beli pun ya di Jitsu officialnya itu sebenarnya ada dua pilihan. Antara pakai pad, milih yang pad gini atau milih yang visor gitu. Nah, cuman kemarin gue lucu aja gitu pengen pakai yang pad ini. Dan sebenarnya kalau gue pakai helm ini gitu ya, itu pakai yang goggle sebenarnya, tapi kurang cocok sih goggle-nya itu kayak buat off-road banget gitu ya. Nah, buat yang goggle ya. Nah, jadi kalau untuk secara ya fitur sih standar ya gitu. Sini udah buat padnya, bisa buat visornya, dan ini ada satu lagi nih. Nah mungkin teman-teman jarang juga ada yang make si bagian yang ininya gitu. Jadi sebenarnya si bagian bawah ini juga yaitu kepake buat, setahu gue ya, kepake buat visor. Tapi visor yang bener-bener nutup dan nggak bisa buka tutup. Gimana tuh? Bener-bener nutup, maksudnya full coverage gitu ya, tapi nggak bisa dibuka tutup. Nah biasanya, seingat gue, yang modelannya yang ada di sini itu, jadi itu nempel di sini satu, yang 3 di atas, sama yang di kanan, itu yang dari Arai. Ada di Classic Air, ada di S70 juga gitu. Nah, cuma nggak tahu nih, gitu ya. Mungkin nanti iseng gitu ya, coba beli iseng yang Arai gitu. Kita coba pasang sini mungkin ya, who knows. Gitu ya. Nah,
Lanjut, kayak di belakangnya, kayak di sini ada tulisan Jitsu helmet yang entah kenapa tulisan helmetnya agak buram ya. Ini kelihatannya bukan ini ya. Ini lebih kayak ke airbrush gitu ya. Terus ada branding Jitsu di sini. Di sini juga ada ini pengait buat. Nah, kalau gue sih pakai ini buat nyangkutin atau buat nahan si apa namanya karet atau strap si goggle-nya ya. Jadi gue buka, nah goggle-nya gue pasang, taruh sini, terus gue kunci. Jadi biar nggak lepas aja gitu. Tiba-tiba hilang kan nggak lucu juga gitu di tengah jalan. Nah, sini ada lambang Jitsunya ya, si Halilintar Jitsunya ini. Ini gue suka sih detail-detail kecil kayak gini. Terus di sini ada si kulitnya, bawahnya juga bagus. Nah, sekarang gimana kalau untuk fittingnya? Oke, jadi kalau untuk fittingnya sebenarnya mirip-mirip aja ya gitu. Cuman helm ini agak lucu. Nah, bisa dilihat ya kalau di bagian dalamnya itu ini dari bahan, dari warna, terus karakteristiknya tuh sama banget sama yang di JS ya. JS maupun ini lebih ke JS sih. JS1 ya, bukan yang Spartan. Kalau Spartan agak beda. Nah, ini lebih ke JS. Nah, yang menariknya itu kalau kita pakai gitu ya. Ini faktor dari busa sebenarnya. Untuk sizing L. Nah, jadi kalau dibilang nyaman sih. Dan surprisingly dia kedap. Jadi si belakangnya itu emang meluk ya di bagian sininya. Nah, itu emang meluk banget dan bikin helm ini kedap gitu. Nah, gue tuh terakhir pakai helm klasik kayak gini tuh dalam banget sih. Ini baru lagi beli helm klasik dari Jitsu ini gitu. Jadi comparatively gitu ya sama yang sebutlah dulu gue pernah beli, lupa mereknya JPN atau apa gitu, yang model klasik ini, tapi nggak sekedap ini gitu ya. Kalau ini kedap loh. Jadi Pak. Jadi ini salah satu hal positif yang gue suka sih gitu ya. Nah, hal yang unik dari atau mungkin teman-teman yang nyobain bakal ngerasa aneh juga, itu lebih ke di crown padnya. Jadi crown padnya tuh kayak agak ngambang gitu. Jadi dia nggak, kalau diilustrasiin, nah ini si batok ya, ini si crown padnya tuh begini. Jadi ketika kepala kita masuk jadi begitu, baru begitu. Ini nggak tahu emang by design, tapi kalau misalkan mau pas itu harus agak ditekan dulu. Nah, itu baru benar-benar. Tapi karena dia si bahan, si busanya itu bisa dibilang apa ya, kayak rubbery gitu ya, kayak bukan kayak karet. Jadi kalau dikebawahin dia tuh naik lagi aja gitu. Nah, ya walaupun nggak begitu masalah sih. Kalau orang pada maunya pakai helm, ya udah pakai helm aja gitu kan, set berangkat gitu. Tapi kalau untuk gua sih agak menarik aja gitu, lucu aja gitu. Tapi kalau untuk fitting sih enak ya. Cuman ya jangan berharap ramah buat keringat gitu ya, karena ini untuk penyerapan keringatnya kurang, panas yes. Dan nggak ada ventilasi ya. Ini kan helm klasik juga ya gitu. Rata-rata sih pasti bakal open face mungkin ya. Misalkan pakai visor pun itu pasti nggak akan nutup full kan gitu. Pasti ada angin dari samping, dari bawah, macam-macam. Jadi salah satu hal yang gue suka banget ya dari si JR2 ini lebih ke kekedapannya, walaupun dia helm klasik. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah kita explore helm-helm klasik lainnya, atau mungkin kita coba agak berat mungkin ya kalau ke helm klasik yang brandnya kayak Arai Shoei gitu ya, karena harganya juga wow. Kalau ini kan terjangkau gitu. Nah, jadi untuk fittingnya bisa dibilang cukup nyaman ya. Dan yang paling suka dari helm CJR2 ini adalah si ke depannya gitu. Karena ketara banget ketika pakai dan ketika buka. It's nice gitu ya. Jadi terbukti. Nah, jadi untuk si harga 180.000 bisa dibilang ya helm ini apakah worth it? Bisa dibilang worth it ya. Gitu. Cuman kalau gue pribadi gitu ya, sih gue bakal beli MDS Magnum gitu ya. Cuman balik lagi, model MDS Magnum itu dia nggak
beda sama ini. Kalau ini kan bener-bener bulat ya. Kalau MDS Magnum tuh dia agak oval ke belakang gitu ya. Nah, dan dia ini shellnya lebih kecil. Jadi kalau teman-teman yang prefer ke shell yang lebih kecil ya, Jitsu ini jadi pilihan yang baik sih. Gitu. Nah, oke, itulah Jitsu JR2 ya. Ya sebenarnya nggak akan terlalu banyak sih pembahasan untuk helm ini. Nah, dan mungkin teman-teman juga merhatiin ya ini ada di mana. Ini untuk pertama kalinya gue bikin, bukan pertama kalinya sih, gue sempat bikin konten di rumah juga, tapi sekarang gue juga berusaha bikin konten sendiri ya, pakai kamera sendiri. Nah, jadi untuk format yang seperti biasanya, ya itu gue bakal tetap pertahankan, cuman mungkin ada sedikit perbedaan processing ya gitu. Soalnya kalau video yang biasanya itu gue bareng sama teman. Nah, jadi ceritanya dia mungkin ada kesibukan gitu, jadi antisipasi gue juga belajar untuk bikin konten full sendiri ya. Oke, jadi menurut teman-teman gimana? Nah, misalkan udah ada yang pernah pakai si Jitsu JR2 ini, juga boleh share pengalaman kalian di bawah. Ya, dan jangan lupa buat share juga jawaban kalian ya. Kenapa teman-teman ambil helm yang berdesain klasik? Apakah ngejar modelnya, nyocokin sama motor teman-teman yang klasik juga, atau ada alasan lain? Tulis di komentar ya. Sekian untuk episode kali ini. Emang nggak terlalu panjang sih, atau nggak tahu nih, gue kayaknya 10 menitan ada ya. Dan udah lama nggak bikin video juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan selanjutnya kita bakal bahas suatu helm, yaitu dari KYT yang udah ditunggu-tunggu, yaitu KX1 Race. Okay, thank you, and ingat untuk subscribe, klik like, dan komen di bawah. Share juga ke teman-teman kalian.